Shalom saudara-saudara, kita berkumpul lagi pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, marilah diawali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Roh-Mu yang tercurah bagi setiap kami ini memberikan kami kekuatan, berikan juga kami perlindungan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat yang ini saya akan membawakan renungan dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada kita, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Judul firman Tuhan pada kali ini ialah Observant to God. Kenapa observant to God? Membicarakan mengenai ketaatan kita kepada Tuhan, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, terutama baik faktor internal maupun dalam diri kita atau mungkin eksternal yang dari luar diri kita. Nah, ketika kita membicarakan ketaatan, pasti kita selalu ingin yang namanya mengerti bahwa ketaatan itu harganya mahal dan perlu perjuangan yang benar-benar hebat untuk kita sampai kepada titik yang disebut taat. Nah, ketika kita mengerti bahwa ketaatan yang diberikan oleh Tuhan lewat hal yang dilakukannya, yaitu pengorbanan di atas kayu salib, kita mengerti bahwa ketaatan yang diberikan oleh Tuhan atau yang ditampakkan oleh Tuhan atas karyanya itu sungguh tidak dapat kita lakukan karena begitu hebatnya, karena dia yang sebagai Tuhan merelakan di hidupnya atau dirinya untuk menanggung penyiksaan yang begitu hebat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi yang pertama, kenapa kita harus observant kepada Tuhan atau kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah berfokus kepada Tuhan. Seringkali ketika kita untuk berfokus itu memiliki yang namanya pengalihan atau distract, atau kita dapat teralihkan dengan suatu hal. Nah, demikian pula ketika kita taat kepada Tuhan, banyak hal yang dapat menghalangi kita, yakni contoh yang utamanya yang dapat menghalangi kita adalah dosa kita. Dosa kita begitu banyak, ibaratnya ketika kita satu kali melakukan, sudah pasti kita tidak taat. Tapi Tuhan begitu adil. Barang siapa yang mengaku kepada dirinya, ia setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kebenaran firman Tuhan mengatakan hal yang demikian. Dan itu merupakan hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu setia dan adil. Namun bukan berarti kita bebas untuk melakukan berbagai dosa, tapi kita merespon ini dengan tindakan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Fokus kepada Tuhan, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah mengingatkan kita kepada Yesus. Kenapa kita harus ingat kepada Yesus? Atau kenapa kita harus mengingat Yesus? Karena pengorbanannya begitu historical dan itu suatu hal yang istimewa bagi setiap kita di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa
Nyatanya pengorbanan itu bukan suatu hal yang main-main atau bukan suatu hal yang bisa dikatakan hanya sebuah pencitraan atau hal sebagainya, namun dia mewujudkannya karena ia telah berjanji dan ia akan mengabulkannya. Itulah janjinya kepada setiap kita. Lewat penebusannya, dia menebus setiap dosa-dosa kita. Dan sekarang respon kita apa? Hanya mengingat dia saja, atau mengingat pengorbanannya dan meresponnya dengan sebuah tindakan, atau hanya mengingat-ingat saja. Ketika kita mengingat, pasti kita berpikiran secara jauh dan sampai kepada detailnya mungkin. Tapi apa yang dikatakan pada kita setiap kita bahwa kita diajarkan untuk kita mengingat pengorbanannya dengan baik, yaitu lewat sebuah tindakan atas apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita meresponnya dengan sebuah tindakan yang baik. Lalu poin yang ketiga adalah jangan menganggap rendah. Kenapa kita jangan menganggap rendah? Seringkali yang namanya menganggap rendah atau underestimate terhadap sesuatu, maka kita akan melakukannya karena kita menganggapnya itu sebagai hal yang rendah atau hal yang tidak penting. Tapi di sini kenapa kita tidak menganggap rendah? Bahwa karena apa yang diajarkan Tuhan bagi setiap kita. Contohnya, kita mengalami sebuah permasalahan atau mungkin hal-hal yang tidak kita mengerti atau mungkin hal-hal yang tidak kita sukai. Itulah menjadi cara Tuhan untuk mendidik kita. Dan cara yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu banyak hal dan unik. Hari ke harinya berbeda, minggu ke minggunya berbeda. Jadi tidak ada yang diulang-ulang, namun selalu baru, yaitu didikannya. Bisa baik menurut kita, bisa juga jahat menurut kita. Tergantung dari sisi kita, tergantung dari sisi mana kita menilainya. Tapi ketika kita menganggap remeh sebuah didikan, maka kita akan menganggap remeh juga siapa yang memberikan didikannya itu. Jadi itu penting bagi setiap kita bahwa ketika kita menyadari bahwa yang namanya untuk bersikap taat kepada Tuhan itu banyak sekali faktornya. Tapi di sini saya yang memberikan kebenaran firman Tuhan lewat 3 poin tadi yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yang pertama ialah berfokus kepada Tuhan. Kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan. Jadi jangan salah fokus terhadap apapun yang kita lihat atau apapun yang kita rasakan atau apapun yang kita miliki. Tapi fokusnya ke Tuhan, bukan kepada sekitar kita. Dan yang kedua adalah mengingat pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Lewat pengorbanannya itu bukan sebuah hal yang harus kita ingat, hanya diingat saja, namun kita harus meresponnya dengan apa yang kita lakukan. Tindakan kita dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lakukan atau apa yang kita inginkan itu tercermin lewat sebuah tindakan. Tapi di sini kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai hal yang baik dan kita juga memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan. Dan lalu yang terakhir adalah jangan menganggap rendah. Jangan menganggap rendah ini bisa diartikan bahwa kita jangan menganggap enteng apa yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, baik didikan, pelajaran ataupun hal yang lainnya. Begitu luas maknanya, namun di sini kita merespon sebuah didikan Tuhan itu dengan baik dan dengan sebuah sikap yang tepat juga, yaitu dengan tetap tidak menganggapnya sebagai hal yang rendah atau enteng. Nah, kesimpulannya bahwa untuk kita meresponi panggilan Tuhan, banyak faktor yang dapat kita lakukan atau banyak tindakan yang dapat kita lakukan. Tapi di sini saya memberikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, yakni yang pertama adalah berfokus kepada Tuhan, dan yang kedua mengingat Yesus atau kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan yang terakhir ialah jangan menganggap rendah sebuah didikan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini menjadi penguat bagi setiap kita, menjadi respons bagi setiap kita untuk kita meresponi Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kebenaran ini merema dalam hidup kami dan juga menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin kami dimanapun dan kapanpun. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami ucapkan, kami senantiasa bergantung pada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless saudara-saudara. Terima kasih
See you.